Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajir. Pada video kali ini saya akan membahas brand teori yang menarik untuk dibahas menurut saya pribadi. Dari kedua teori yang sudah pernah saya jelaskan, yaitu stewardship theory, positive outputting theory, legitimasi theory, stakeholder theory, agency theory, signaling theory, resource based theory, trade-off theory, pecking order theory, teori efisiensi pasar, teori informasi asimetris, dan teori ekonomi mikro. Dan brand teori yang menarik menurut saya yaitu teori ekonomi mikro, karena teori ini memiliki cakupan yang luas dan cenderung menganalisis interaksi individu-individu yang terlibat dalam pasar, baik itu konsumen ataupun produsen. Contohnya, pada kajian terhadap kenaikan harga BBM akibat pemotongan nilai subsidi pemerintah, perubahan harga BBM bisa dipastikan selalu mempengaruhi harga komoditas lainnya, karena BBM termasuk dalam kategori komponen vital. Bahkan dari naiknya harga BBM, sebuah perusahaan dapat melakukan efisiensi karyawannya demi menjaga kestabilan biaya produksi. Mempelajari keputusan satu perusahaan dalam merespon kenaikan harga BBM inilah yang masuk dalam studi ekonomi mikro. Selain itu, ekonomi mikro juga memiliki beberapa peran dalam bisnis atau perusahaan. Di antaranya, yang pertama, merumuskan kebijakan, karena bisa dijadikan sumber informasi untuk mempelajari interaksi di pasar dan bagaimana campur tangan pemerintah, sehingga dapat kebijakan perusahaan yang strategis dan inovatif. Yang kedua, menyusun prediksi. Ekonomi mikro bisa membantu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar, misalnya dalam hal tren produk. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen. Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan produk atau jasa bisa bertahan di pasar. Dan yang keempat, mengetahui perputaran barang. Jika ingin bertahan di pasar, maka perusahaan harus mengawasi produk yang dijual tetap berada di jalurnya. Tujuannya yaitu untuk menghindari kecurangan dari para pesaing. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu dapat tercapai dengan dorongan berbagai aspek seperti sumber daya manusia yang berkualitas, produk yang terjamin kualitasnya, dan yang lainnya, sehingga dengan meningkatkan produktivitas bisa meningkatkan keuntungan perusahaan secara maksimal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.